Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang sebelumnya sudah diwanti-wanti JP Morgan dan saat ini terpantau JP Morgan sudah mulai keluar dari emiten ini. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya melesat hampir 500% dan saat ini secara tren masih bergerak tren. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 4.720. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini JSMR masih kesulitan untuk naik melewati resisten di 4.800. Hari Jumat kemarin sempat naik di atas 4.800 tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah 4.800. Sehingga terbentuk candle yang tidak begitu oke, shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Dan jika kita lihat sudah beberapa kali JSMR mencoba untuk break 4.800 selalu gagal dan beberapa kali sempat dipaksa turun kembali ke garis EMA 50. Tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, JSMR juga masih bisa bertahan dan rebound. Sehingga secara tren jangka menengah, JSMR masih bergerak tren. Walaupun untuk satu bulan terakhir ini mulai sideways karena tertahan 4.800. Dan bisa kita perhatikan di sini, keluar laporan keuangan untuk JSMR bahwa akhir September atau kuartal 3 ini laba bersihnya masih melesat 400% lebih, hampir 500%. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin ini juga masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau masih terus akumulasi saham JSMR. Jadi walaupun tanggal 30 November kemarin ada distribusi lumayan besar, tapi tanggal 1 Desember ini kembali masuk sehingga secara keseluruhan ini masih akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham JSMR di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Ingat apabila masih gagal, JSMR masih ada potensi untuk kembali turun mengetes atau mendekati support EMA 50 yang saat ini di sekitar 4.430. Dan karena saat ini masih ada potensi untuk mencoba break minggu depan, apabila berhasil break, baru coba ikutan entry untuk buy on breakout dengan target di resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi memang untuk yang sudah bersidap di harga bawah bisa pertimbang untuk swing trade, take profit apabila ternyata minggu depan JSMR masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 4.500 sampai 4.400 untuk entry di sekitar daerah support ini. Atau hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar harga 5.000. Selanjutnya saya akan coba analisa atau update pergerakan dari saham MDKA yang hari Jumat kemarin masih lanjut naik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2.540. Dan hari Jumat malah sempat lanjut naik mengetes target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar 2.650. Jadi secara pergerakan MDK memang saat ini mencoba untuk mulai reversal atau mulai bangkit dari downtrendnya. Dan setelah menyentuh harga sekitar 2.200, MDK terus bergerak naik dan saat ini ada potensi untuk break garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar 2.800. Dan bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin ini masih terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi sama MDKA. Jadi MDKA apabila teman-teman sudah bersidap di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk hold dengan trail stop menurut saya saat ini di 2.500. Selama MDKA kuat bertahan di 2.500 masih bisa terus di hold, atau pertimbangkan untuk take profit di sekitar zona 2.700 sampai 2.800 apabila MDKA setelah berhasil naik masih gagal break 2.800 ini. Tapi menurut saya selama MDKA minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 50 dan terus bertahan di atas support ini, menurut saya MDKA masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Kan selama masih kuat di atas garis EMA 50, MDKA sudah terkonfirmasi tidak downtrend walaupun saat ini belum uptrend karena masih harus menembus garis EMA 150. Tapi selama masih kuat di support EMA 50 ada potensi saya lihat MDKA untuk naik mengetes harga 3.000 ini untuk tren jangka menengahnya. Tapi tren jangka pendek saya lihat target terdekat itu di sekitar 2.700 sampai 2.800 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham INKP yang jika kita perhatikan
Saat ini 1 bulan terakhir ini masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi INKP hari Jumat masih turun 3% lebih ke 8.475. Dan bisa kita lihat untuk support yang lumayan kuat saat ini sekitar 8.300. Karena beberapa kali menyentuh target harga ini, INKP masih bisa bertahan. Tapi setelah bertahan rebound bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk menembus 8.800, INKP masih gagal break sehingga kembali melemah. Jadi untuk tren saat ini masih belum begitu oke, apalagi garis EMA 50 masih terus bergerak turun, sehingga ada potensi untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Dan bisa kita lihat di sini, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terpantau 2 hari terakhir masih distribusi. Secara keseluruhan juga jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih distribusi. Jadi untuk INKP tetap menurut saya masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 8.300. Dan kalian masih terus ada distribusi, hati-hati apabila support ini terlewati, INKP berpotensi lanjut downtrend menuju zona support di sekitar 8.000 sampai 8.100. Jadi apabila teman-teman ingin coba swing trade, memang masih bisa coba pantau karena beberapa kali harga 8.300 masih bisa menahan penurunan dari saham INKP. Jadi pada saat mengetes terlihat masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek misalnya di 8.600 sampai target lebih jauh di 8.800. Jadi tetap harus pertimbangkan untuk take profit di sekitar 8.800 apabila INKP ternyata tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTRO yang bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas harga resisten 4.000. Jadi PTRO minggu ini sebenarnya masuk ke watchlist bareng teman-teman member karena pada hari Jumat kemarin masih berada di atas support EMA 50. Jadi sampai saat ini bisa kita lihat PTRO secara tren masih oke. Sempat melemah setelah gagal break 4.400, lanjut turun mengetes support EMA 50 150. 1 minggu sebelumnya bisa kita lihat pada akhir November beberapa kali mencoba untuk menembus garis support EMA 50 masih bisa bertahan sehingga pada hari Jumat terbentuk candle hijau. Menurut saya ini menarik untuk dipantau dan ternyata PTRO berhasil rebound dan malah naik di atas 4.000. Dan hari Jumat naik 1% lebih, memang candlenya tidak begitu oke, tapi secara pergerakan saat ini sudah mulai rebound kembali. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini asing terlihat masih melakukan sedikit akumulasi dan secara keseluruhan juga jika kita lihat 2 minggu terakhir asing masih akumulasi dan kenaikan 1% lebih hari Jumat ini juga terlihat ada akumulasi. Jadi PTRO saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk naik kembali mengetes 4.300 sampai 4.400. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Apabila mau coba tunggu, paling aman coba tunggu kembali di 4.000. Apabila PTRO masih kuat berada di atas 4.000, menurut saya baru menarik untuk coba entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar harga 3.800 sampai 3.850, bisa jadikan harga 4.000 untuk trailing stop. Selama PTRO masih kuat berada di atas target harga ini, PTRO masih bisa hold dan masih ada potensi untuk lanjut naik. Apalagi ada sentimen positif, PTRO ada potensi diakuisisi perusahaan cuan atau emiten cuan. Jadi apabila masuk ke grup Barito, mana tahu ikut digoreng lagi seperti grup Barito. Sehingga selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, menurut saya PTRO masih layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Atau pertimbangkan untuk take profit dulu apabila terpantau memang masih kesulitan untuk melewati 4.400. Karena beberapa kali mencoba untuk break 4.400 masih gagal dan sempat turun kembali juga ke garis EMA 50 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.